Halo guys, hari ini aku punya Rubik. Ini dia. Ini kan gini ya. Ininya ada di sini. Ininya ada di sini. Nah, berarti kayak gini. Ini gini. Nah, terus ininya gini. Gini. Nah, ntar kita ini kan orangnya kan udah ada di atas ya, cepet ya. Kalau nggak diacak lagi. Kalau itunya. Ini gini. Dah. Nah ini gini ya. Tadi aku belokin, maaf nggak kelihatan. Ini gini ya. Ini udah ada di atasnya tuh. Kita masukin ke sini. Kalau nggak diajak lagi di sini dan selesai. Ini dia ya. Halo. Aku berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kalian sudah menyaksikan sedikit cuplikan mengenai Rubiknya Aiko. Nah, coba Aiko perlihatkan kepada ikhwan dan akhwat Abinya Aiko Channel. Ini gini. Dan ini Mau jadiin warna apa dulu? warna biru. Ya, coba. Kalau dulu nih dirombak dulu. Nih kita rombak dulu ya. Rombak. Rubik, Aiko punya Rubik. Kita rombak ya. Dirombak ya, Dek. Iya. Coba sekarang hitungan sampai berapa detik nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Diam. 9, 10. Dua warna. Wih, langsung 2 warna, biru dan putih. Jadi biru putih. Doakan ya supaya Aiko menjadi anak yang cerdas dan menjadi anak yang soleha. Pada kesempatan hari ini kita akan Q&A karena artinya question and answer, bertanya dan menjawab. Jadi ada pertanyaan mengenai kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang terkait tentang hasad atau dengki. Iri bos. Iya. Iri bos. Oh, pertanyaan-pertanyaan ini kita kumpulkan menjadi satu karena durasi juga nanti tidak terlalu panjang. Jadi hanya 5 pertanyaan ya. Ya, nanti akan disebutkan oleh bundanya Aiko. Lah. 4 pertanyaan. Ya, sinian dia masuk frame. Ya. Pertanyaan pertama. Dari Ahmad Izudin. Pak, orang hasad emang pahalanya hilang? Dalam ayat Al-Qur'an dijelaskan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatoba. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, jauhilah oleh kamu hasad atau dengki, iri hati, karena fa'inal hasada, karena sesungguhnya hasud ya'kulul hasanat, memakan semua kebaikan-kebaikan, kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Habis tuh ludes. Iya, jadi yang namanya bensin. api kalau udah melahap kayu bakar itu cepet. Sama halnya seperti penyakit iri hati atau hasad atau dengki. Banyak istilah orang yang mengatakan, istilah sekarang, senang melihat orang lain susah dan susah melihat orang lain. Ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah, dia berusaha bagaimana caranya supaya orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu hilang. Itu hasad namanya. Jadi nikmat yang dari Allah itu hilang bagaimanapun caranya. Jadi dia nggak senang kalau misalkan ada orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Itu hasad. Makanya sangat dahsyat sekali penyakit hasad itu, iri atau dengki. Enggak, misalkan nih orang emang udah iri dari dulu, tapi perintilannya itu loh yang bikin menghasut dia semakin itu sama juga. Ya pokoknya apa dia lebih parah dosanya? Kan dia yang menghasut. ya sama, ya namanya sifatnya hasad, orangnya hasid atau bahasa Indonesia menjadi penghasut.
ya kan, penghasut. Orang semua dihasudin supaya benci sama dia. Orang dihasudin bagaimana caranya supaya orang yang sukses ini, orang yang berhasil ini tertutup rezekinya, supaya orang gak pada senang sama dia. Nah, itu namanya penghasut. Sifatnya namanya hasad. Jelas pahala-pahala yang dia udah kumpulin, pahala sholat, pahala puasa dan segala macam pahala haji pun semuanya, apalagi haji, sayang-sayang itu ya, sayang-sayang semuanya. Jadi hilang, terbakar semuanya karena sifat hasadnya dia. Makanya kalau mau berangkat haji, penyakit yang ada dalam hati bersihin dulu. Gitu. Jangan berangkat haji cuma karena pengen dapat gelar doang. Bi, kan orang pada berangkat umroh, haji, emang benar kelakuan kita yang di sini akan ditunjukkan nanti di sana gitu. Banyak kisah-kisahnya seperti itu. Ya kita memang harus percaya akan hal itu, karena setiap suatu perbuatan sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi perbuatan baik sekecil apapun akan Allah balas, demikian juga perbuatan buruk sekecil apapun akan Allah balas. Nah, itu ya untuk Ahmad Izzuddin. Sudah Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaannya. Ada lagi nih, Eka Komalasari. Apa bedanya syirik sama dengki? Bukannya adik kakak ini? Beda. Syirik sama dengki. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia ini orang mengenalnya nggak boleh syirik sama orang lain gitu ya. Sebenarnya dalam bahasa Arab atau dalam agama Islam, Iklan. Guys, ini dia lagi gitu guys. yang namanya syirik itu artinya menyekutukan Allah, ya. Jadi orang yang menyembah selain Allah, nyembah yang lain juga, itu namanya menyekutukan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nauzubillah min dzalik, nggak boleh ya. Bahkan perbuatan dosa yang besar yang tidak diampuni oleh Allah adalah syirik. Cuma menjadi istilahnya syirik nggak ada bedanya sama hasad yang tadi kamu bilang, adik kakak. Sebenarnya yang namanya syirik itu menyekutukan Allah. Kalau hasud itu baru dengki. Nah, apa bedanya iri sama dengki gitu kan? Nah, kalau iri sebenarnya ada beda kata urian atau riaan, yang artinya itu riaan itu pengen dilihat itu sebenarnya. Ria pengen dikata, pengen dilihat, ya dia melakukan suatu kebaikan, pengen dilihat sama atasannya mungkin sebenarnya dia tujuannya menjilat segala macam. Tuh ke tembok, mukanya banyak. Ya itu namanya ria sebenarnya. Tapi kalau hasud yang tadi itu udah terjawab sebelumnya. Jadi harus bisa membedakan antara syirik dengan dengki. Kalau syirik itu menyekutukan Allah bahasa pasnya. Jadi kalau ada orang yang iri dengan orang lain, itu namanya hasad. Gitu. Tuh untuk siapa? Eka Komalasari, makasih ya sudah bertanya dan sudah dijawab oleh Ustadz Akije. Yang ketiga Bini, ada dari Egi Komarudin. Ada temen yang pinter, terus saya nggak suka, apa juga disebut dengki dan hasad? Ini pertanyaan anak-anak SMA gitu ya. Jadi ada teman yang pintar, dia nggak suka akan apanya nih, kepintarannya. Pertama, kalau dia nggak suka akan kepintarannya dan dia berusaha untuk dia pun lebih maju juga ikut pintar, maka itu namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Boleh, yang namanya kita itu bukan dalam artian nggak suka, jalan orang pintar banget, gue bikin bodoh dia, itu nggak boleh, hasud namanya. Dia aja bisa pintar, masa saya nggak bisa? Nah itu namanya kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah jadi yang namanya orang kalau berlomba-lomba dalam kebaikan, kok dia bisa pintar, masa saya nggak bisa? Maka itu boleh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kok dia bisa sukses dalam berdagang, saya juga harus bisa dong. Itu namanya bersaing sehat. Boleh. Kok dia bisa sih bikin YouTube, jadi YouTubers, banyak subscribersnya, banyak viewersnya, gue juga mau bikin gitu kan. Itu boleh. Tapi kalau udah hasud, kalau udah dengki, waduh, dia kayaknya YouTube-nya berkembang, banyak subscribersnya, banyak yang nonton.
Gimana caranya biar YouTube dia mati ya? Nah, itu hasud tuh yang kayak begitu. Oh, yang kayak begitu hasud. Ya, sekali lagi, kalau yang kayak begitu menutup rezeki orang lain, bagaimana caranya supaya nikmat yang Allah kasih kepada orang, kemudian orang tersebut supaya hilang rezekinya, hilang nikmat yang dari Allah berikan, maka namanya hasud. Ingat bro, ya, yang hal kayak begitu namanya pahala-pahala akan hilang dan ada balasannya dari Allah pasti. Kalian tuh yang hasud nggak pernah sholat, Bim. Kan mukanya kayak arang angus. Lanjut. Jadi nggak ngerti. Tadi Egi Komarudin udah terjawab ya oleh Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan kamu juga menjadi orang yang pintar. Iya. Kalau kamu mau berusaha. Tapi jangan pintar keblinger, ya. Boleh kamu kuliah S1, S2, S3, S mambo segala macam, tapi harus punya adab. Tapi harus punya adab sama yang lebih tua. Karena kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, iblis dan iblis aja itu berilmu. Ahli sejarah, ahli matematika, ahli bahasa, gimana nggak ahli sejarah? Sebelum Nabi Adam lahir aja dia, sebelum Nabi Adam diciptain, bukan lahir, sebelum Nabi Adam ada aja, iblis sudah ada, ya kan? Sampai sekarang masih ada, berarti kan dia ahli sejarah, ahli bahasa, ya kan? Tapi apa? Dia nggak punya adab, berilmu dia, ilmunya tingkat tinggi, tapi nggak beradab. Apa? Sama Allah aja dia berani, ya kan? Mengelawan. Nah, kalau manusia berilmu tinggi, kuliah tinggi segala macam, tapi sama yang tuaan nggak punya adab, nggak ada bedanya sama iblis. Nah, makanya ya, yang lagi-lagi yang lebih ditingkatkan adalah adabnya. Makanya Rasulullah ya benar-benar ditegaskan oleh Allah sendiri yang berfirman bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah nyata dalam diri Rasulullah itu adab akhlak yang baik. Itulah kenapa para sahabat waktu itu banyak sekali yang mau memeluk Islam karena melihat bukan ilmunya Rasul. Rasul itu ummi, buta huruf, nggak bisa baca, ya, mengembala domba dari masih kecilnya, nggak belajar. Tapi orang-orang banyak yang memeluk Islam karena melihat adabnya Rasulullah, akhlaknya Rasul. Jadi orang tuh, masya Allah nih orang kok adabnya bagus banget. Di saat orang-orang benar-benar nggak pada beradab. Gitu. Walaupun dia nggak kenal baca tulis. Nggak kenal, makanya percuma sekolah tinggi kalau nggak punya adab. Ya, lanjut. Oke. Untuk Egi Komarudin udah terjawab ya oleh Pak Ustadz. Ini untuk Bunga Indriana. Gimana cara menghindari sifat hasad? Tadi dulu, sebelum jawab pertanyaan ini Bunda mau nanya. Penyakit hasad itu dari diri manusia seperti Amanda, setiap manusia ada punya sifat itu, gimana kita setiap manusia kan itu ada nafsunya. Setiap ada nafsu kan, kita yang namanya nafsu itu kan nafsu makan, nafsu minum, ya kan, nafsu seksual, kemudian berbagai macam nafsu. Ada nafsu pengen jadi orang kaya, kemudian nafsu pengen dipuji, itu ada dalam diri manusia kan, ada nafsunya. Beda dengan malaikat. Malaikat itu memang udah diciptakan sama Allah, itu udah terkonsep, nggak bakal buat kesalahan. Makanya kalau manusia diciptakan seperti malaikat, nggak ada yang namanya tercipta, bukan, tidak ada tercipta yang namanya kloningan. Kloningan apa tuh? Ya manusia misalkan seperti bayi tabung gitu, iya. ya kan? Kemudian nggak ada handphone. Kenapa? Karena manusia pemikirannya itu pengen maju, gitu, ya. Jadi dalam diri manusia itu ada sifat hasad, tapi lagi-lagi bisa diredam dengan apa? Akalnya, dengan imannya. Duh, gue pengen banget nih yang namanya dipuji-puji. Setiap manusia pengen dipuji nggak? Ada nggak manusia itu yang pengen dijelek-jelekin? Dasar lu muka hitam, dasar lu jelek. Nggak boleh kayak begitu. Dan ada orang itu pasti kan, masya Allah kok kayaknya gue diperlakukan seperti ini terus. Nggak ada kan yang diperlakukan pengen kayak gitu kan? Pasti ada suatu saat manusia itu akan berontak dengan. Ya, jadi sifat manusia itu ada rasa hasadnya, iri dengan orang lain, tapi bisa diredam dengan akal dan imannya. Oh ya Allah, ternyata sifat hasad itu nggak boleh. Dalam ayat Al-Quran, dalam sebuah hadis dikatakan demikian, bisa memakan pahala-pahala kita yang sudah Allah kumpulkan, kita kumpulkan. Jadi bisa diredam dengan iman. Ya, untuk satu pertanyaan lagi, karena di Masjid At-Takwin dikit lagi mau sholat isya.
Satu pertanyaan lagi tadi itu ya. Udah itu. Oh iya, gimana cara menghindari sifat hasad itu belum terjawab. Nah, untuk menghindari sifat hasad, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jadi kita sering-sering harus ngelihat ke bawah. Jangan ngelihat ke atas. Lah orang dia jalan dangak gimana ngeliat bawah? Ya makanya orang kalau udah sifat takabur itu susah untuk dinasihatin dengan orang lain. Mudah-mudahan sih mendapat hidayah dari Allah. Kalau udah dapet hidayah bro, itu serem bro. Karena yang namanya Fir'aun aja, Musa itu disuruh untuk memberikan hidayah memberikan teguran kepada Musa, ya kan? Dan disuruh untuk lemah lembut lagi ngomongnya. Padahal Nabi Musa orang yang frontal, keras dalam berbicara, tapi suruh lemah lembut kepada dia. Nah kita untuk menghindari sifat hasud, lihat ke bawah, jangan sering lihat ke atas. Ketika kita dapat nikmat, merasa kita paling kaya di kota ini, kita kayaknya paling nomor 1 S1 di kota ini. Gue S1 nih, pertama di kota ini. Gak boleh bro, kayak begitu. Nabi Musa aja ngomong paling pintar di Mesir waktu itu, ditegur sama Allah. Ya, suruh untuk belajar menemui Nabi Khidir. Jangan kita sombong. Iblis aja sombong keluar dia, suruh bahkan dikutuk oleh Allah. Ini dulu mukanya rapi, cantik, ganteng segala macam, dikutuk oleh Allah. Janganlah kayak begitu, ya. Jadi apa? Lihat ke bawah. Masih ada orang yang fisiknya kekurangan Allah lahirkan. Masih ada orang yang benar-benar belum makan seharian atau lebih dari sehari dia belum makan, gitu. Lagian kalau emang tuh orang ibaratnya udah mencapai tujuannya, ngapain yang receh-receh harus dikerung juga gitu. Ya itulah sering-sering harus ngelihat ke bawah, jangan sering-sering melihat ke atas. Nggak ada habisnya, seperti minum air laut terus asin nggak habis-habisnya, masih aja aus, nggak ada selesainya, masih aja kurang. Emangnya kalian hidup di dunia ini selamanya? Kan enggak. Kita hidup di dunia ini sementara. Lihat tuh piramid masih terbangun, Allah masih jaga tuh meskipun gempa bumi kayak bagaimana juga. Biar apa? Pembelajaran untuk umat-umat setelahnya. Orang yang ngebikin masih Haman dan Firaun. Jadi Haman ini adalah orang terdekatnya Firaun. Jadi Firaun ini ngomong apa kata si Haman. Jadi penjilatnya dah. Orang-orang zaman sekarang penjilat banyak kan? Iya banyak tuh Hamannya. Tapi Musanya waktu itu diabain. Itu. Udah Isya ya, jadi udah Isya, pada waktunya Isya. Jadi kita tutup Q&A pada hari ini mengenai hasad, bahaya penyakit hasad. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua terhindar dari sifat hasad. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.